Rasulillah Salatullah. على ياسين عبد الله صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kulli walau karihal kafirun. ففي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alimil ulama, para asatidz, para tuan-tuan guru, bil khusus kepada sahibul bait Bapak Utang Kamaluddin SPDI, begitu juga Ibu Pila Puspilawati, dan juga terkhusus dalam rangka tasyakuran walimatul hamil 4 bulan Ningrin Fatihah, istri daripada saudara Hamdan, dan kepada para habaib hadir bersama kita, Habib Zaki, dan para asatidzah, para tuan-tuan guru, para ajengan, para kesepuhan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita, para kesepuhan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada para panitia yang telah bersusah payah mensukseskan acara pada pagi hari menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan semua yang ikut mensukseskan, ikut bersumbangsi atas terlaksana acara pada pagi hari ini, mudah-mudahan segala amal jerih payahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kawan-kawan relawan batik dan seluruh kepengurusan Front Persaudaraan Islam baik tingkat wilayah, cabang hingga ranting, yang semua ikut, mau dari jawaranya semua
yang ikut mensukseskan acara pada pagi hari ini, mudah-mudahan dilipat gandakan urusan dan umurnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam istimewa kepada para hadirat, kaum ibu, para ustazah yang hadir dalam perayaan Maulid di pagi hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya hajat dikabulkan, yang punya hutang piutang diselesaikan, yang belum dapat jodoh dientengin jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, yang sudah dapat keturunan anak-anak dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, pada pagi hari menjelang siang hari ini kita diajak oleh Sahibul Bait untuk sama mendengarkan sirah nabawiyah. Kita diajak untuk mendengarkan daripada Syama'ilil Muhammadiyah, kemuliaan-kemuliaan dari akhlaknya Nabi, kemuliaan-kemuliaan dari fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemujizatannya, daripada cuplikan sejarahnya, tidak lain tidak bukan karena dengan memperdengarkan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membangkitkan rasa sukacita kita, kebahagiaan kita atas diutusnya, lahirnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang mana sama kita ketahui pada saat ini, bulan ini kita di bulan Rabiul Awwal, dikenal juga Rabiul Anwar, bulan yang lahir daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari lahir Nabi bahkan jauh lebih agung, jauh lebih mulia, bahkan rasa sukacitanya melebihi rasa sukacita di dalam hari raya. Ya, di dalam ajaran Islam hari raya hanya ada dua, hanya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi bagi umat Islam dunia, bahkan bagi makhluk, bahwasanya hari lahirnya Nabi merupakan hari raya untuk semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salah satu riwayat, ketika saat bayi Nabi keluar dari rahim ibunda Sayyidatuna Aminah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk malaikat bawa nabinya untuk dibawa ke seluruh makhluk yang ada di dalam laut untuk diperkenalkan, inilah Muhammad ibn Abdullah, dialah kekasih Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk keliling ke arah langit untuk dikenalkan kepada seluruh makhluk langit terhadap manusia yang mulia, manusia yang agung, yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, agar siapapun makhluk ciptaan Allah, mau yang di darat, mau yang di laut, ataupun yang di langit sekalipun, untuk kenal dan tahu serta berbahagia terhadap lahirnya manusia yang mulia, dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, kalau Nabi lahir, hari lahirnya dirayakan, bagus tidak? Perayaan untuk merayakan kebahagiaan hari lahir Nabi, bagus tidak? Bagus tidak? Saudara, bukan bicara soal bagus atau tidak bagus saja. Allah sendiri yang perintahkan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada kau punya umat, qul bi fadlillah, karena dengan karunia Allah, fabi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, dengan karunia tersebut, dengan rahmat tersebut, falyafrahu, maka berbahagialah.
Karunia Allah yang mana yang melebihi karunia Nabi, saudara? Rahmat Allah mana yang jauh lebih agung, yang lebih besar daripada diutusnya, lahirnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Nanti saya mau tanya, yang suruh kita berbahagia manusia atau Allah? Bu, ada nggak ibu-ibunya nih? Bu, yang jawab sini doang, yang ini nggak jawab. Bu, emang yang ibu sini jawab? Bu, kalau tanya jawab yang kompak. Yang suruh kita berbahagia karena karunia dan rahmat siapa? Yang memerintahkan kita berbahagia karena dapat karunia dan rahmat siapa? Siapa? Saya mau tanya, apa ada rahmat yang lebih dari Rasulullah? Apa ada karunia Allah yang lebih daripada Rasulullah? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, sudah. Karunia Allah paling besar Nabi Muhammad. Rahmat Allah, bahkan Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat. Artinya apa? Allah yang perintahkan kita berbahagia, Allah yang perintahkan kita bersukacita atas datangnya, atas lahirnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Sekali lagi saya mau tanya, yang memerintahkan kita kalau dapat karunia dan rahmat bahagia manusia atau Allah? Yang memerintahkan kita untuk berbahagia kalau dapat karunia manusia atau Allah? Manusia atau Allah? Allah yang perintahkan kita, saudara. Makanya bahagia atas dapat rahmat dan karunia berupa lahirnya Nabi ke atas muka bumi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Sampai sini jelas tidak? Sadayana parantos ngartos. Di sini sudah kan? Benar enggak? Sadayana parantos ngartos. Terang tuh terang. Terang tuh terang. Jangan panjang-panjang, bisanya itu doang. Alhamdulillah. Saudara, bicara tentang berbahagia, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, ketika ada yang bertanya, kenapa sih Anda merayakan hari lahir Nabi? Kenapa sih mesti pakai acara-acara maulid? Kenapa sih mesti pakai siapin tenda, siapin panggung, kemudian siapkan makanan, bagi-bagi makanan untuk merayakan hari lahir Nabi? Saya mau tanya, ada nggak yang suka nanya begitu? Ada tidak? Ada tidak? Saudara, kata Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ini pertanyaan salah. Ini pertanyaan nggak sahih, nggak betul. Pertanyaan ini nggak tepat. Kenapa kok dibilang nggak tepat? Ketika bertanya kenapa Anda merayakan kebahagiaan hari lahirnya Nabi, sama saja Anda sedang bertanya kenapa Anda berbahagia dengan keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaannya salah, sudah. Walaupun seperti itu, Syekh Muhammad mengatakan, andai kata pertanyaan ini benar, maka jawab, saya merayakan perayaan Maulid karena saya berbahagia atas lahirnya Nabi. Kenapa saya berbahagia? Karena saya punya rasa cinta. Kenapa saya punya rasa cinta? Karena saya punya iman. Karena iman saya jadi cinta. Karena cinta saya jadi bahagia. Berarti tinggal ditanya, kalau ada orang masuk bulan Maulid, kalau ada perayaan Maulid yang isinya baca sejarah Nabi, yang isinya baca daripada kemuliaan akhlak Nabi, yang isinya adalah menceritakan daripada fisik mulianya Nabi, yang isinya adalah membaca Al-Quran, yang isinya ada silaturahmi, pembacaan daripada mau'izatul hasanah,
andai kata di hatinya tidak ada rasa bahagia, tanyakan, apakah kau punya cinta kepada nabimu? Apakah kau punya cinta kepada rasulmu? Tanyakan saudara, ketidakadaan cintamu jangan tanda ada kecacatan dalam imanmu. Jangan-jangan ada kekurangan dalam imanmu kepada Nabi. Karena dengan iman pasti kau cinta. Dengan cinta kau pasti akan bahagia. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sayana parantos ngartos. Sayana parantos ngartos. Yang udah ngerti boleh pulang. Yang udah jelas. Bu, udah jelas belum? Udah belum? Kok ragu-ragu jawabnya lu? Udah belum? Belum, goblok banget lu. Udah teriak-teriak gak paham. Bukan goblok, mau ngaji lagi, betul? Betul? Siap lanjut ngaji? Siap lanjut ngaji? Siap sampai zuhur? Siap sampai asar? Siap sampai maghrib? Siap sampai isya? Aja ngaji sendiri. Lu pikir wayang golek sampai malam. Jauh Tasikmalaya 6 jam dari Megamendung. Ini bolak-balik nyampe Saudi nih. Pesawat Saudi 11 jam. Siap lanjut? Siap lanjut? Lapar. Lanjut jangan. Udah pada makan belum? Lu enak udah makan, gua belum. Wah gak adil lu panitia. Kok bisa zamannya udah Habibnya belum? Udah makan belum? Kok yang ini udah, ini belum? Aduh, ini ada kubu-kubuan di sini nih. Ini belum makan yang di sini? Belum. Coba tanya sebelah sana. Udah makan belum? Udah. Belum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi lanjut ngaji apa makan? Ngaji apa makan? Makan aja deh. Makan aja makan. Suara udah mau habis. Kalau habis makan suaranya balik. Saudara, bicara tentang kebahagiaan, bicara tentang rasa sukacita. Rasa sukacita itu sesuatu aladzun na'am. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya dalam hati ini terdapat nikmat dan terdapat azab. Ada kenikmatan hati, ada azab bagi hati. Dan min aladzun ni'am, dari salah satu yang paling lezat di dalam hati adalah al-farhah, as-surur, al-ibtihaj, rasa bahagia, rasa sukacita. Ketika rasa sukacita muncul di dalam dada, itu min aladzin ni'am, termasuk nikmat yang paling lezat. Wal humum wal huzun, rasa gundah, rasa sedih, itu min adzabil qulub, termasuk azab dalam hati. Imam Ibnul Qayyim mengingatkan saudara, man huwa ashabul kamalid daim. Siapa sih orang yang punya kebahagiaan yang sempurna? Siapa sih orang yang punya rasa sukacita yang kontinu terus menerus, nggak pernah habis, rasa senangnya tuh nggak hilang-hilang? Siapa mereka? Apa dan bagaimana? Dari ayat yang tadi kita ingatkan saudara, bahwasanya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang bersifat selamat dan daim serta sempurna adalah kebahagiaan yang kata Imam Ibnul Qayyim, ja'alu fi ta'ati wa imani bi rabbihim. Ketika mereka menjadikan kebahagiaannya, rasa sukacitanya diikat dengan iman, diikat dengan ketaatan, maka
Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Pantes kenapa sih kok kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, kalau masuk bulan Maulid, kalau masuk perayaan Rabiul Awal, diajak kiai ngajak santri-santrinya, habaib ngajak murid-muridnya, para tokoh ngundang tetangganya, ngajak seluruh warga sekitarnya untuk didengerin sejarah Nabi, untuk diajak sama-sama bahagia, untuk diajak sama-sama untuk mengajarkan inilah kebahagiaan yang bersifat abadi, inilah kebahagiaan yang diikat dengan ketaatan, kebahagiaan yang bukan fata morgana, kebahagiaan yang mampu mengantarkan hambanya mendapat ridho nabinya serta ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nanti kalau begitu perayaan Maulid bagus tidak? Kalau kayak begitu berarti perayaan Maulid berkah tidak? Berkah tidak? Alhamdulillah. Enggak sampai di situ, saudara. Enggak, bukan cuma bulan Maulid saja kok. Tidak hanya sekedar bulan Rabiul Awal saja. Kalau ada yang tasyakuran rumah mulai sebelum doa baca Maulid. Ada yang tasyakuran kehamilan, untuk biar kehamilannya lancar, biar berkah, baca Maulid. Tasyakuran khitan, baca Maulid. Tasyakuran walimatul arus, pernikahan, baca Maulid. Pertanyaannya, kenapa kok tasyakuran rumah baca Maulid, tasyakuran khitan baca Maulid, tasyakuran kehamilan baca Maulid, macam-macam acaranya Maulid, dan Maulid? Jawab jangan. Saya kira jawabnya sekarang apa tahun depan? Tahun depan aja deh. Jangan kemari lagi. Kan udah lapar. Kalau di sini udah banyak lapar lagi. Jadi jawabnya sekarang apa tahun depan? Oh maksa sih. Ini ibu-ibu ya. The power of emak-emak. Saudara, di dalam syarah Dalailil Khairat disebutkan bahwasanya satu tempat, satu wilayah yang kalau di tempat tersebut dibacakan sejarah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dibacakan sejarah Nabi, terus dibacakan sholawat. Jadi satu tempat yang kalau dibacakan sholawat, satu tempat yang kalau dibacakan sejarah Nabi, maka dari tempat tersebut akan mengirimkan aroma harum yang menembus 7 lapisan langit, yang akan tercium oleh makhluk-makhluk langit, sehingga makhluk-makhluk tersebut akan merasa terhibur, merasa nikmat dengan aroma yang dimunculkan gara-gara tempat yang ada baca sejarah nabinya, yang ada pembacaan sholawatnya, termasuk para malaikatnya, sehingga malaikat-malaikat tersebut membacakan doa kebaikan, memohonkan keampunan bagi siapapun yang ada pada wilayah tersebut, sehingga tempat tersebut mendapat nadrahnya Allah, mendapat pandangan Allah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau perayaan Maulid sejarah Nabi dibacain tidak? Dibacain atau tidak? Dibacain atau tidak? Kalau dibacakan sejarah Nabi, kemudian jamaahnya baca sholawat atau tidak? Baca atau tidak? Baca atau tidak? Jadi kenapa sih kok khitanan pakai Maulid? Tujuannya ini, saudara, biar dapat doanya malaikat, biar dapat nadrahnya Allah. Kenapa sih kota Syarakuran rumah bacanya Maulid? Biar dapat doa malaikat rumahnya, biar dapat nadrah Allah pada rumahnya. Kenapa pernikahan tasyakurannya baca Maulid? Tujuannya apa? Biar pernikahannya berkah, dapat doa malaikat, dapat nadrah Allah. Kenapa tasyakuran hamil dengan membaca Maulid? Tujuannya apa? Biar dapat doa malaikat,
niatnya bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus, saudara. Makanya ulama kita nih, para ulama kita, orang tua kita tuh cerdas. Mereka itu singkat, perilakunya simpel, tapi manfaatnya besar, saudara. Manfaatnya berasa. Tapi datang orang-orang zaman sekarang menganggap kalau pernikahan bacanya maulid enggak keren. Kalau pernikahan mau pernikahan bacanya maulid kolot, musuh orang-orang dulu. Kalau pernikahan jangan baca maulid, mendingan undang orkes tunggal. Ada nggak yang begitu? Pernikahan acara besar-besarannya ngundang penyanyi dangdut, ayam tuh. Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Ini orangnya hadir nggak nih di sini? Saudara, tadi kalau kita pernikahan, khitanan, tasyakuran rumah, tasyakuran kehamilan, baca maulid, didoain malaikat, dapat nazarah Allah. Kira-kira yang turun itu rahmat atau laknat? Jawab yang kompak, yang turun rahmat atau laknat? Kalau baca maulid dapat nazarah, dapat doa malaikat, kira-kira yang turun rahmat atau laknat? Rahmat atau laknat? Maka pernikahannya jadi dapat rahmat, kehamilannya jadi dapat rahmat, tasyakuran rumahnya jadi berkah, rumahnya jadi rahmat. Bagus tidak? Bagus tidak? Ini pernikahan bukan baca maulid, main dangdutan. Saya mau tanya, dangdut penyanyinya buka aurat, lagunya ngumbar syahwat. Saya mau tanya, itu ngundang rahmat atau laknat? Rahmat atau laknat? Jadi besok-besok kalau ada undangan, di undangannya ditulis tasyakuran mengundang organ tunggal. Lu jangan pada datang. Lu demen juga sih. Kita doain kalau ada acara pernikahan yang tasyakurannya dangdutan, doain mudah-mudahan panggungnya rubuh. Lu amin dong. Aduh, mendangdut juga. Doain kalau orang yang pernikahan ngundangnya dangdutan, panggungnya rubuh, amin. Tendangnya hancur, amin. Amin. Ya Rabbal. Kok doanya galak bener, kok doanya jahat bener, Bu? Kalau dia niat tasyakuran, tapi dengan cara yang dimurkai oleh Allah, dia tasyakuran dengan cara yang gak diridhoi oleh Allah, dengan mengundang penyanyi yang buka aurat, anak-anak kecil melihat, anak-anak kecil nonton, dia mengumbar syahwat. Kemudian ibu bapak mau negur gak enak, karena tetangga tetap hadir, dia ngerasa bahwa yang dia lakukan benar. Kemudian itu terus menerus menjadi satu kebudayaan, menjadi kearifan lokal. Akhirnya anak-anak yang belia, yang memandang pada hal itu satu yang buruk, karena didatengin orang tuanya, ditontonin di sekitar kampungnya, menjadi kearifan lokal, menjadi satu kebudayaan, sehingga kemungkaran, kemaksiatan menjadi sesuatu yang tidak ada penolakan. Maka jangan salahkan kalau besok Allah akan turunkan bala, Allah turunkan musibah karena kemungkaran yang dibiarkan. Makanya sebelum ada kemungkaran, panggungnya rubuhin. Saya mau tanya, kalau udah bala datang, kalau udah Allah turunkan musibah, emang musibah bakal pilih-pilih? Saya mau tanya, kalau ada musibah, gempa bumi kek, tsunami kek, saya mau tanya, apakah musibah bakal pilih-pilih? Apakah musibah akan memilih yang soleh sama yang gak soleh? Al-bala ta'um. Bala musibah itu bersifat umum. Makanya sebelum kemungkaran dibiarkan, sebelum kemungkaran tersebar, sampai anak cucu kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, maka wajib untuk dihabisi. Betul? Maka saya mau tanya, kalau ada kemungkaran biarkan atau lawan? Kalau ada kemaksiatan biarkan atau lawan? Siap lawan kemaksiatan?
siap lawan kemungkaran. Takbir. Ini ibu-ibu hebat. Ibu-ibu ini punya kemampuan untuk mengingatkan suaminya, mengingatkan putra-putrinya. Makanya dikatakan al-ummahat imadul bilad. Ibu-ibu itu tiangnya negara. Saya mau tanya, kalau rumah tanpa tiang, kira-kira rumahnya bisa tegak apa hancur? Rumah nih, nggak punya tiang, kira-kira rumahnya bisa tegak apa hancur? Tegak apa hancur? Hancur, saudara. Artinya ibu ini punya peran. Maju mundurnya satu negara itu ada di pundak-pundak para ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya baik, ibu-ibunya soleh, ibu-ibunya beriman, ibu-ibunya taat, insya Allah akan melahirkan putra-putri yang soleh-solehah. Akan bisa menjaga suami-suaminya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Tapi kalau ibu-ibunya nggak solehah, nggak beriman, gampang meninggalkan aturan syariat, hati-hati. Jangan kaget anaknya susah dibilangin. Jangan kaget kalau keharmonisan di rumah tangganya sulit. Kenapa? Karena ibu-ibu punya peran penting. Makanya di dalam salah satu hadis, ketika seorang sahabat bertanya bahwasanya siapa orang yang berhak untuk aku hormati, Nabi katakan ummuk, summaman ummuk, summaman ummuk. 3 kali Nabi sebut, saudara. Baru setelah itu summaman abuk. Ya, di dalam hadis ini ada 2 perspektif yang bisa kita ambil, saudara. Perspektif pertama, ibu-ibu berhak dan punya hak untuk meminta agar anak-anaknya menghormati sang ibu. Ibu-ibu berhak untuk mengajarkan dan mendidik putra-putrinya hormat, sopan, menghargai daripada ibunya 3 kali daripada orang tua laki, saudara. Ini memandang nas ini lewat perspektif hak. Tapi di balik hak yang besar tersebut juga ada kewajiban 3 kali lipat. Kenapa sih kok Nabi mengatakan kesempatan atau kehormatan yang harus didedikasikan seorang putra putri kepada orang tuanya, kepada ibunya 3 kali lipat daripada orang tua laki, saudara? Karena ibu sangat berpengaruh kepada putra putrinya, saudara. Makanya pantas kenapa 3 kali diberikan kehormatan? Karena ibu-ibulah madrasatul ula, sekolah pertama. Bu, udah lemas. Harus yang lemas saya, Bu. Mulak balik HP, Bu. Bu. Dari nas ini Nabi ngasih tahu, ya, ibu-ibu punya hak 3 kali dihormatin, tapi jangan lupa ibu-ibu juga punya kewajiban 3 kali lipat dalam menentukan akhlak dan sikap putra-putrinya, saudara. Makanya dalam mendidik banyak aspek, tapi ada satu yang paling saya ingin garis bawahi, saudara. Dan ibu-ibu sangat punya peran, dan ini berkaitan dengan orang tua laki, saudara. Saya punya cerita. Boleh cerita? Ceritanya kapan? Ini jam berapa sih nih? Lagi zuhur ini. Udah jam 12 ya? Ini jam 12 nih. Tapi jam handphone saya yang salah. Saudara, ada seorang syekh dengan 2 putranya. Didatangi oleh tamu sang syekh. Kemudian si syekh tersebut diberikan hadiah oleh tamu yang pertama. Itu 1 kantong berisi uang. Oleh sang syekh,
Kemudian uang ini diberikan kepada anak pertama. Setelah pulang tamu yang pertama, datanglah tamu yang kedua kepada sang syekh yang sama. Syekh, saya punya hadiah. Dikasih kantong yang juga berisi uang, diserahkan kepada anak yang kedua. Kemudian sang syekh bertanya, bertanya kepada anak yang pertama, kira-kira duitnya mau diapain? Duitnya kira-kira mau dibuat apa? Apa kata anak pertama? Ayah ini kan seorang syekh. Ayah ini punya murid banyak di mana-mana. Ayah punya majelis. Ayah punya lembaga pendidikan yang luar biasa. Maka saya ingin bantu ayah. Maka saya bercita-cita ingin pakai duit ini untuk berangkat ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Alhamdulillah. Saya mau tanya, niatnya bagus dah? Niatnya bagus dah? Kemudian ditanya anak yang kedua, mau diapain duitnya? Apa kata sang anak? Ayah, tadi kan kakak mau berangkat ke Mekah. Ayah ilmunya luas. Ayah muridnya di mana-mana. Ayah ilmunya Masya Allah. Daripada saya jauh-jauh ke Mekah, saya belajar aja sama ayah. Setiap hari saya belajar sama ayah. Ilmu ayah Masya Allah. Ayah sudah melahirkan banyak murid-murid yang bagus ilmunya. Maka lebih baik saya belajar dengan ayah. Duit yang saya punya saya pakai buat jalan-jalan. Baik. Kemudian dalam waktu singkat sang ayah tukar ke duit. Yang tadi anak pertama ditukar ke anak kedua. Anak yang kedua ditukar duitnya untuk anak yang pertama. Ditanya lagi, coba deh pikir sekali lagi. Kira-kira nih duitnya mau diapain? Nanya ke anak pertama nih. Kata si anak pertama, ayah, omongan adik bener juga tuh. Ayah kan alim, ayah kan ilmunya banyak. Ngapain belajar jauh-jauh ke Mekah capek? Mendingan buat jalan-jalan. Anak pertama nih. Yang kedua, bis itu anak kedua ditanya, anak gimana? Masih tetap pengen buat jalan-jalan? Kata si anak yang kedua, ayah, tapi walaupun ayah ilmunya luas, mungkin kan ada juga ilmu-ilmu yang ayah belum tahu. Saya aja deh yang ke Mekah kalau kakak nggak mau. Akhirnya sang syekh bilang, di depan murid-murid nih, Anda tahu kenapa dua anak saya bisa berubah? Awal yang satu mau ke Mekah, yang satu mau jalan-jalan. Saya tukar duitnya berubah. Karena salah satu dari duit tersebut adalah duit haram. Salah satu duit tersebut duit haram. Duit haram belum dipakai. Itu duit baru di depan mata, baru ada di hadapannya, mampu mengubah hatinya, mampu membuat kecondongannya berubah dari baik jadi buruk gara-gara duit halal. Duit halal mampu mengubah dirinya dari niat haram menjadi baik. Bayangkan, belum dimakan. Terus bagaimana kalau duit itu duit halal? Bagaimana kalau itu makanannya menjadi darah, daging tubuh kita? Artinya apa? Ibu-ibu punya peran. Tanyakan kepada suaminya, ayah, abi, papi, apa kek manggilnya terserah. Ini duitnya halal apa tidak? Tanya saudara. Kenapa? Karena saya pernah dengar cerita daripada saya punya walid Habib Muhammad Rizq bin Husain Syihab. Beliau didatangi oleh seorang murid. Dia bercerita, Habib, tolong doakan saya punya istri, Habib. Karena istri saya dulu sebelum nikah dengan saya, jaga auratnya tertutup, pakai hijab, sholatnya rajin, akhlak dengan suami luar biasa, taat mendidik anak-anak saya. Tapi kalau lama-kelamaan mulai buka kerudungnya, sholatnya jadi jarang,
suka melawan suami, tidak lagi taat. Saya bingung Habib, saya sudah nasihatin nggak bisa, saya sudah sampaikan beberapa nasihat nggak bisa. Habib tolonglah doain Habib, tolong bacain doa dalam air Habib. Kata Habib baik, dia bacakan doa. Sebelum pulang dipegang, coba, tapi jangan tersinggung ya. Saya hanya ingin ngingetin, coba diperiksa pekerjaanmu, coba dicek lagi, kau ini mencari nafkahnya bagaimana. Sudah berlalu, setelah sekian tahun saudara, balik lagi ini orang, datang lagi menemui imam besar. Imam besar udah gak ingat, udah lupa udah. Habib ingat gak? Dulu Habib bacakan doa buat saya, biar istri saya balik lagi kayak dulu. Kapan ya? Imam udah gak ingat tuh. Singkat cerita betul Habib, saat saya periksa ternyata betul saya mencari nafkah saya ada subhatnya. Ya, saya berusaha walaupun saat itu berat. Saya menemukan kesulitan untuk beralih dari haram menjadi yang halal. Tapi alhamdulillah, karena kesabaran, karena keteguhan, karena kegigihan dan niat untuk menafkahi anak istri dengan makanan yang halal, dengan uang yang halal, menghindarkan yang halal, Allah bukakan pintu jalan. Dan betul Habib, istri saya alhamdulillah balik lagi, jaga dia punya akhlak, dia punya akhlak balik lagi, jadi sayang lagi dengan saya, tidak lagi sering membantah dan mendidik saya punya putra putri dengan luar biasa. Artinya apa saudara? Uang halal sangat berpengaruh. Ibu-ibu punya peran dengan santun, dengan sopan, ingetin, cari tahu untuk sama-sama berdiskusi bahwasanya yang Allah minta bukan hanya sekadar memberikan makan, bukan. Yang Allah minta terhadap amanah anak yang dititipkan kepada kita adalah bukan sekedar memelihara anak. Apa beda memelihara anak dengan mendidik anak? Kalau memelihara anak, kasih makan saja. Mau itu makannya halal kek, mau haram kek, tinggal dikasih. Percis kayak ngasih makan kambing. Ngasih makan kambing itu, kambing bukan dididik namanya. Kambing itu cuma diangon, dipelihara. Sehingga nggak mementingkan tuh kambing mandi nggak mandi, mau makan nggak makan. Yang penting cuma dikasih makanan, diempanin, selesai. Kalau mindset seorang orang tua, baik bapak terkhusus ibu, dalam mendidik anak, perspektifnya seperti memelihara anak, maka jangan kaget kalau anak-anaknya suka melawan, anak-anaknya suka membantah. Kenapa? Karena Allah titipkan amanah anak kepada kita bukan buat dipelihara, tapi buat dididik. Salah satu faktor mendidik anak, periksa makanannya, periksa halal haramnya. Dan itu menjadi satu poin penting untuk mendidik anak kita, saudara. Artinya yuk mari dengan momentum tasyakuran daripada hamilnya 4 bulan Neng Lin Fathia, kita introspeksi diri kita. Enggak, bukan kita nilai ini tetangga kayaknya tuh kerjaannya haram tuh kayaknya duitnya haram. Enggak, kita nggak diminta buat nilai kerjaan orang halal atau haram, tapi periksa diri kita, periksa keluarga kita, periksa anak kita, periksa keluarga kita, agar jangan sampai kita menyesal di akhirat, insya. Sekali lagi saya mau tanya, berarti duit halal, duit haram pengaruhnya besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar, saudara. Jangan remeh. Artinya apa yang dimakan, yang menjadi darah daging. Bahkan tadi dalam cerita saudara belum dimakan, dia masuk dalam bentuk uang di depan mata kita, sudah mampu mengubah muyul kecondongan diri kita untuk mana condongnya, kepada yang halal atau yang haram. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rizki yang halal. Allah mudahkan mendapatkan rizki yang halal. Allah jauhkan kita dari rizki yang haram. Dan mudah-mudahan anak-anak cucu keturunan kita dijadikan anak-anak yang saleh-salehah,
anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, terkhusus kepada anak daripada Neng Lin Fathia yang saat ini berumur 4 bulan. Mudah-mudahan janinnya diselamatkan oleh Allah, lahir dalam keadaan normal dan dijadikan anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan perlu diingat bahwasanya jangan pernah memandang yang halal susah, yang haram mudah. Enggak. Allah udah kasih jaminan, yang namanya hak pasti akan selalu mengalahkan yang batil. Barisan yang hak dalam soal urusan muamalatnya, dalam urusan aspek kehidupannya, pasti akan diberikan kemenangan, pertolongan oleh Allah, karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Yakin dalam diri kita, karena Allah sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang telah mengingatkan, bal nadhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bal nadhifu bil haqqi, maka telah kami lontarkan dengan kebenaran, 'alal batil, terhadap kebatilan, fayadmaghuhu, maka hak itu akan menghancur luluh lantakkan sebuah kebatilan. Fa'idah huwa zahid, maka kebenaran yang hak, yang halal akan menghancurkan, meluluh lantakkan kebatilan. Saudara, terkadang muncul, ini ayat Allah, ini firman Allah. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, kira-kira firman Allah mungkin benar atau pasti benar? Jawab yang keempat, firman Allah mungkin benar atau pasti benar? Firman Allah mungkin benar atau pasti benar? Yakin dengan firman Allah? Percaya dengan firman Allah? Betul? Takbir. Allah yang menjamin hak pasti menang. Yang halal, yang merupakan bagian dari hak, pasti akan menang. Tapi gak sedikit kalangan umat Islam seperti ragu. Masa iya hak bisa menang? Kan kebatilan itu kuat, kebatilan itu besar, bahkan kebatilan kadang didukung oleh tangan-tangan penguasa. Betul? Lu kok betul nih, takut bener nih, mentang-mentang ada Pak Polisi di dalam. Jawab yang keempat, saya mau tanya, kebatilan yang didekingi oleh penguasa ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, saudara. Kebatilan enggak jarang, bahkan sering dilindungi oleh tangan penguasa, sehingga kebatilan menjadi terstruktur, sistematis, masif, menjadi kuat, sehingga kebatilan terkesan begitu besar dan kuat. Kenapa perlu ini saya tekankan, saudara? Karena saat ini ada fenomena yang menyedihkan. Karena saya lihat di sini yang hadir mayoritas the power of emak-emak. Saya baru dapat data berita dari PPATK. Bu, tahu PPATK nggak bu? Tadi saya PPATK temennya bakwan apa combro? PPATK singkatnya adalah satu lembaga yang memeriksa transaksi keuangan di nasional. Dia memiliki hak dari negara untuk bisa mendeteksi arus keuangan dari rekening ke rekening, dari instansi ke instansi. Dia punya kemampuan untuk melakukan investigasi ini, saudara. Dalam kuartal pertama di tahun ini 2024, PPATK membuat laporan perputaran uang dalam judi online mencapai nilai 600 triliun. Bu, pernah lihat duit 600 triliun nggak? Pernah gak? Bu, pernah lihat duit 600 triliun nggak? Pernah nggak? Nggak pernah.
Sama gue juga belum. Itu kalau 600 triliun dibeliin seblak, ini kampung banjir mas. Pokoknya banyak dah. Nolnya 12. Kalau 9 kan miliar, triliun nolnya 12. Nolnya aja banyak, gimana duitnya? Pokoknya banyak. 600 triliun uang yang beredar dalam transaksi judi online. Dari data tersebut 80% pemain judi online, mau dalam bentuk game, mau dalam bentuk taruhan sepak bola, dalam beberapa bentuk judi yang bersifat online, data 80% tersebut pemain yang ikut menikmati bermain judi online 80% diisi oleh 3 klasifikasi masyarakat. Satu yang terbanyak adalah ibu-ibu. Yang kedua, anak-anak pelajar tingkat SD, SMP, SMA. Yang ketiga, para pegawai digaji sekitar UMR. Ini yang tadi saya sudah ingatkan. Al-Ummahat Imadul Bilad. Ibu-ibu adalah tiangnya negara. Kalau ibu-ibunya main judi online, anaknya ngikut, suaminya ngikut. Kacau tidak? Kacau tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Orang sini ada yang main kan? Mudah-mudahan gak ada, amin. Amin. Oh, aminnya males banget loh. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Saudara, ini menyedihkan. Data yang tadi saya sampaikan itu fakta, bukan saya yang buat-buat. Kalau nggak percaya, lu tes aja, tulis di Syekh Google. Lu kan percayain Syekh Google daripada Habib lu. Ditulis dah Syekh Google dah. Tulis tuh. Data perputaran judi online kuartal 1 dari PPATK. Dan data itu mengerikan. Kuartal 1 tuh berarti dari Januari sampai April. Berarti sekarang udah bulan September. Mungkin nilainya bisa bertambah di kuartal 2, saudara. Artinya apa? Ini hal yang menyedihkan. Artinya apa? Kenapa sih? Kenapa data ini saya mau ungkap, saudara? Saya ingin sampaikan bahwa ibu-ibu adalah imadul bilad. Ibu-ibu adalah tiangnya negara. Ibu-ibu punya hak dihormati. Ibu-ibu punya kewajiban besar dalam mendidik. Oleh karena itulah ibu-ibu menjadi target musuh-musuh Islam untuk dirusak akhlaknya, dirusak agamanya, dirusak perangainya, dirusak tingkah lakunya. Karena kalau berhasil merusak ibu-ibu, maka dia berhasil merusak anak, dia berhasil merusak keluarga, dia bisa merusak tatanan sosial. Karena dengan merusak ibu-ibu, itu adalah strategi paling strategis. Makanya saya dulu teringat, saudara, ketika ada tamu datang ke pondok pesantren kami, Markas Syariah Mega Bandung. Saat itu dibuat perayaan atau acara seminar tentang kepalestinaan. Dan saya bertanya kepada Dr. Nurul Nasr, ya Syekh, saya melihat di Palestina itu anak-anak kecil, anak-anak belia. Mereka dengan gagah berani bermodalkan batu, berdiri di hadapan tank-tank Israel melakukan perlawanan. Padahal umurnya masih kecil. Ada yang umur 5 tahun, ada yang umurnya 6 tahun. Dan saya bertanya, kok bisa di Palestina itu anak-anaknya penghafal Al-Qur'annya luar biasa. Bahkan Pak Bu, ya,
Itu di Indonesia mungkin ada perlombaan lomba hafidz Al-Quran tingkat personal, mau laki mau perempuan. Khusus di kota Gaza, Bu. Khusus di kota Gaza, yang lomba bukan tiap per orang, tapi perlombaan hafal Al-Quran tingkat keluarga. Maksudnya tiap rumah ikut mendaftar bahwa rumah itu bapaknya hafal Quran, ibunya hafal Quran, anaknya hafal Quran, cucunya hafal Quran. Satu keluarga ikut mendaftar lomba keluarga mana yang hafalan Qurannya paling kuat dan paling mungkin. Saya mau tanya, berarti warga Palestina hebat tidak? Anak-anak Palestina hebat tidak? Hebat tidak? Saya kagum, saudara. Saya nanya, kok bisa membentuk bi'ah lingkungan yang luar biasa? Tingkatannya begitu kuat. Karakter, mau anaknya, mau anak laki, anak perempuan, bapaknya, ibunya, perempuannya, mereka punya jiwa-jiwa yang kokoh. Bagaimana dalam Tufanul Aqsa yang dimulai 7 Oktober? Bagaimana korban-korban luka, korban mati syahid, perempuan-perempuan ketika divideokan, diwawancara, ketika mereka anaknya meninggal, adiknya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, suaminya meninggal, mereka mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, suami saya mati syahid, anak saya mati syahid, saudara laki-laki saya mati syahid, saya senang. Wanita mana yang lebih bahagia dari saya? Saya mau tanya, perempuan Gaza kuat tidak? Perempuan Gaza hebat tidak? Hebat, saudara. Kalau kita bayangin perempuan yang terkenal manusia, makhluk yang memang Allah bikin dominasi atifiah, perasaannya lebih kuat dari akalnya, saudara, sehingga tingkat perasaan mendominasi dalam pengambilan kebijakannya, saudara. Tapi kematian suaminya yang menjadi sumber memberi dia nafkah, anak laki-laki dia yang menjadi andalan dia, atau saudara laki-laki dia yang bisa menemani dia, semuanya nggak ada, semuanya meninggal. Tapi tidak membuat diri lemah, bahkan justru mereka berbahagia, dia senang, sukacita. Pendidikan macam apa kok bisa menimbulkan ibu-ibu yang kuat, menimbulkan anak-anak yang kuat? Saya bertanya, saudara, kenapa kok bisa seperti ini? Apa jawabnya, saudara? Dia katakan, karena kami tahu, kami sadar, kami memahami bahwasanya kami Palestina, bangsa Palestina, terkhusus rakyat Gaza, kami ini ditarget oleh Yahudi akan dihabisi. Karena kami merasa ditarget, kami gak bakal santai. Kami didik betul-betul anak-anak kami. Kami betul-betul bekali anak-anak kami dengan agama, dengan Al-Quran, dengan pendidikan ajaran Rasulullah. Karena itu yang membuat kami tidak berleha-leha. Kami tahu kalau kami lemah, kalau kami santai-santai, kalau kami terbuka dengan segala bentuk kerusakan moral, anak-anak kami bakal rusak. Kalau anak-anak kami rusak, kalau ibu-ibunya rusak, maka Palestina akan direnggut oleh Yahudi. Masjid Al-Aqsa akan diambil oleh Yahudi, akan diambil oleh sekutu-sekutunya, dan marwah umat Islam dunia akan dipertaruhkan. Karena itulah kami didik putra-putri kami untuk menjadi putra-putri yang kuat. Dan saya teringat, saudara, ini persis seperti para sahabiah zaman Rasulullah SAW. Ketika perang Uhud, perempuan-perempuan sahabiah mereka mendapat kabar bahwasanya pasukan Nabi Muhammad banyak yang luka, banyak yang gugur mati syahid. Perempuan-perempuan dari Madinah berlari-lari, saudara, dengan menangis, dengan rasa kecewa, dengan rasa khawatir. Mereka berlari ke Bukit Uhud untuk mencari tahu. Apa yang dicari tahu, saudara? Ketika berlari-lari, saat itu memberitahu, ya sahabiah, ya fulanah, alhamdulillah suamimu hidup, alhamdulillah kakakmu hidup, alhamdulillah anak laki-lakimu hidup. Apa jawab sahabiah? Bukan itu yang saya cari, bukan itu yang saya pengen dengar.
Yang saya pengen tahu bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabiah bukan nyari suaminya sudah. Sahabiah bukan nyari anak laki-lakinya. Sahabiah bukan nyari saudara laki-lakinya. Tapi yang dia pengen dengar pertama, bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih tahu nggak Rasulullah hidup? Rasulullah hidup walaupun luka-luka saja. Saya pengen lihat. Buktikan di depan mata saya. Oh, Nabi dalam keadaan sehat walafiat. Sampai lihat sahabiah baru tenang, baru nanya, bagaimana suaminya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, bagaimana saudaranya, saudara. Saudara, dalam konteks ini, si istri sahabiah tadi bukan sedang musuh, bukan melakukan pelanggaran karena nggak perhatian dengan suaminya, enggak, saudara. Tapi kecintaan kepada Nabi nggak ada bandingannya. Kecintaan kepada Rasulullah tidak ada sandingannya. Dan itu dicontohkan oleh para sahabiah, saudara. Percis apa yang terjadi di Gosta Gaza, saudara. Wah, itu para ibu-ibunya mengatakan, lanjutkan perlawanan, lanjutkan. Mereka tahu, saudara, kenapa sih kok rumah-rumah hampir 90% saat ini rumah sakit, sekolah, fasilitas umum 90% sudah hancur, luluh lantak, dibombardir oleh Israel. Sampai hari ini sudah 11 bulan sejak tanggal 7 Oktober yang lalu sampai hari ini sudah hampir 40.000 korban jiwa yang berjatuhan, ratusan ribu luka-luka. Tapi kesabaran keluarga Gaza, kesabaran rakyat Palestina, mereka memandang nyawa saudara kami, nyawa orang tua kami itu fidaan lil Aqsa, menjadi tebusan untuk membayar Masjid Al-Aqsa. Bahwasanya nyawa kami, harta kami, jiwa raga kami mereka dedikasikan untuk Al-Aqsa. Dan ini pelajaran bagi kita, saudara. Kenapa sih kok masyarakat Gaza mereka walaupun banyak korban luka, bahkan korban nyawa berjatuhan, mereka tetap sabar dan tegar karena mereka yakin dengan janji Allah, bal nakdzifu 'alal haqqi bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Bahwasanya Allah lah yang akan membawa yang kebenaran, yang hak untuk mengalahkan yang batil, dan yang hak pasti akan menghancurkan yang batil. Dan itu satu kepastian yang tidak akan terelakkan. Saya mau tanya, ketegaran bangsa Palestina hebat tidak? Kesabaran bangsa Palestina hebat tidak? Hebat tidak? Hebat, sudah. Tinggal pertanyaannya, kita bisa bantu apa untuk rakyat Palestina? Bagus, satu doa. Tapi gak cukup dengan doa. Kalau kita punya kelebihan harta, bantu dengan jihad harta, saudara. Kalau kita hidup di Indonesia nikmat, hidup dengan keluarga, dengan anak, dengan kelebihan harta, sisipkan. Bisa sebulan sekali kita kirimkan, sebulan sekali. Gak bisa sebulan sekali, yang penting ada dari harta kita untuk membantu perjuangan Palestina. Insya siap doakan Palestina, siap jihad harta untuk Palestina. Takbir. Dan yang terpenting terusus ibu-ibu nih, karena kan yang tugas berbelanja adalah tugas ibu-ibu. Tugas ibu-ibu, tolong saat berbelanja periksa betul produk yang ibu-ibu beli. Boykot produk-produk Israel. Ada yang bilang, Habib, emang manfaat Habib? Apakah manfaat produk-produk Israel diboykot? Sangat manfaat. Terbukti, saudara, ketika jargon propaganda boykot produk-produk Zionis atau produk apapun yang mendukung perjuangan Israel menggelora di seluruh dunia, terbukti, saudara. Starbucks, salah satu perusahaan multilateral yang ada di seluruh dunia, saat ini pimpinan tertingginya, CEO-nya mengundurkan diri
karena merasa gagal untuk mengembangkan Starbucks. Gara-gara apa? Gara-gara boykot. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, boykot manfaat tidak? Boykot manfaat tidak? Manfaat sudah. Sangat manfaat. Makanya ibu-ibu tolong perhatikan. Ya, susah-susah dikit nggak apa-apa. Daripada nanti kita dihisab oleh Allah. Ya fulanah binti fulan, kau kenapa nggak bantu Palestina lewat memboikot? Kita mau jawab apa? Artinya perjuangan kita ya dengan doa, betul, dengan jihad harta, betul, tapi bantu juga dengan boikot. Habib, saya nggak tahu pakai apa dan bagaimana cara deteksinya. Kalau ibu-ibu punya anak, tolong mintakan kepada anak-anaknya buka di Play Store. Ada satu aplikasi namanya No Thanks, NOTHENKS, No Thanks. Satu aplikasi yang aplikasi ini bisa mendeteksi semua barang yang ada depan ibu. Ambil barcode-nya, dia akan keluar informasi bahwa ini mendukung Israel, ini menolak. Ini aplikasi dibuat oleh anak Palestina dan aplikasi ini cukup berjalan maksimal. Jadi kalau bapak ibu bingung, beli. Itu cara kita untuk membela warga Palestina. Dengan kita niatin, mudah-mudahan dengan saya melakukan boikot ini, mudah-mudahan anak cucu keturunan saya bisa punya jiwa perjuangan dan mampu menjadi penghafal Al-Quran seperti anak-anak Gaza. Insya. Maka saya mau tanya semua hadir sini, siap boikot produk Israel? Siap boikot produk-produk Amerika? Takbir. Dan terkhusus make up tuh, periksa tuh banyak juga tuh. Cuma ini nggak pernah make up jadi nggak tahu produknya apaan tuh. Pokoknya dicek aja, dicek. Kira-kira bisa gak? Kalau ibu-ibu nggak bisa, anaknya nggak bisa juga, keplak kepalanya. Jadi sekolahin nggak pinter-pinter. Alhamdulillah. Makanya saudara, sebelum saya tutup, dari apa yang ingin saya sampaikan ini, yuk mari dalam momentum perayaan Maulid ini sama-sama kita tingkatkan lagi ta'aluk kita dengan Rasulullah SAW. Jadikan bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan untuk kita perdalam lagi keterpautan kita kepada Rasulullah SAW. Terkhusus pendidikan kita kepada anak-anak kita. Karena ibu-ibu ini punya kewajiban mendidik. Dan didiklah anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi. Ajarkan dikit-dikit, nak. Nabi itu kalau makan dan minum duduk ya nak ya. Nak. Nabi itu kalau mau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Nak. Kalau makan baca doa ya. Kalau tidur baca doa ya. Ajarkan semua kaitan dengan Nabi. Karena Nabi yang perintahkan alimu auladakum hubba nabikum. Kama kala Nabi, ajarkan anak-anak kalian cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban Anda, kewajiban orang tua yang wajib untuk mendidik anak-anaknya. Kalau orang tuanya nggak mampu, masukin ke pondok pesantren. Taruh di kiai-kiai kita, taruh di habaib-habaib kita, taruh di majlis-majlis yang mampu mendidik anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini anak-anaknya jadi cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan kita secara pribadi menambah cinta kita kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan kampung ini tambah berkah. Kampung ini jauh dari segala maksiat. Dan mudah-mudahan Allah berkahi daripada kampung kita. Amin ya Rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan, mudah-mudahan walimatuh yang saat ini diadakan untuk menjaga keselamatan kehamilan 4 bulan Neng Lin Fatihah. Mudah-mudahan janinnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lahir dalam keadaan normal, sehat wal afiyah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai penutup informasi saudara, di sini karena banyak ibu-ibu, begitu juga banyak beberapa tokoh yang hadir. Saat ini sedang ada kekhawatiran yang beredar di media sosial. Saya hanya ingin menyampaikan kewaspadaan untuk bersiap siaga. Bahwa di media sosial sedang beredar gerakan yang dinamakan G22S. G22S. Apa itu G22S? Gerakan 22 September. Apa gerakan 22 September ini? Ada sekelompok yang menamakan diri mereka sebagai pasukan berani mati untuk Jokowi. Mereka mau kumpul dari berbagai wilayah, mau datang ke Jakarta, namun belum tahu apa target dan tujuannya. Dan saat ini beredar di media sosial begitu masif. Yang saya ingin sampaikan, gerakan G22S ini, jika gerakan yang ada adalah gerakan seremonial dalam bentuk untuk menyiapkan akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, hanya sekedar membuat perayaan-perayaan yang normatif, maka kita cukup melihat dan menyaksikan saja. Karena itu hak warga negara untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada gerakan tersebut. Tapi kalau G22S ini digunakan untuk membuat kericuhan, membuat kerusuhan, melakukan bakar membakar di Jakarta, maka umat Islam dimanapun berada wajib untuk menghadang dan melawan gerakan tersebut. Betul? Takbir. Saya mau tanya, kalau ada gerakan yang ingin buat kacau Indonesia, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Lawan. Ini kita ingetin aparatur negara, baik sipil, TNI maupun Polri-nya, perhatikan gerakan ini sudah. Jangan-jangan gerakan ini ingin napak tilas G30 SPKI. Bulan September ini di tahun 65 kita diingatkan dalam sejarah pernah terjadi pemberontakan, bahwasanya pimpinan-pimpinan PKI yang ingin mengkudeta angkatan darat dengan membunuh jenderal-jenderal tanggal 30 September, saudara. Kalau gerakan G22S ini adalah napak tilas untuk gerakan kebangkitan kembali PKI, maka saya ajak dan saya serukan seluruh umat Islam di seluruh penjuru Indonesia, kalau PKI bangkit, maka hajar dan ganyang PKI. Betul? Siap hajar PKI? Siap. Siap ganyang PKI? Takbir. Allahu Akbar. Hati-hati Pak Bu, PKI ini kejam. PKI ini sangat benci dengan siapapun yang memegang erat agama, saudara. Karena mereka berdiri dengan dasar ajaran komunisme, Leninisme, Marxisme, dan Indonesia sampai hari ini undang-undang masih melarang daripada ajaran-ajaran Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Ajaran ini adalah ajaran yang menolak agama, mengatakan agama adalah candu yang berbahaya bagi manusia. Saya mau tanya, berarti ajaran komunisme, Leninisme, Marxisme bahaya tidak? Kalau mengatakan agama adalah candu dan berbahaya bagi masyarakat, berarti ajaran komunis bahaya tidak? Bahaya tidak? Kalau besok ada lagi kelompok yang mengusung ajaran komunisme, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap ganyang PKI? Siap ganyang komunis? Takbir! Jangan biarin, saudara. Karena saat ini mereka masuk ke anak-anak muda. Ini anak-anak muda banyak yang nggak tahu tentang sejarah PKI, saudara. Jadi ibu-ibu hati-hati kalau ngelihat anaknya mulai ngomong-ngomongin tentang istilah komunisme, Leninisme, atau ada lambang palu arit
dengan background warna merah, waspada, khawatir sudah terkontaminasi dengan pemikiran PKI. Makanya kita hanya ingin ingatkan, terkhusus para relawan, para batik, dimanapun Anda berada, baik yang ada di wilayah Tasikmalaya. Kalau kemudian gerakan itu pun muncul di berbagai wilayah, maka hajar dan hadang siapapun yang ingin berbuat kekacauan di Indonesia. Betul? Siap jaga Indonesia. Siap jaga Indonesia. Takbir. Kita nggak mau negara kita rusuh, betul? Kita pengen Indonesia damai sentosa, betul? Makanya kalau gerakan ini adalah gerakan normatif, biarkan untuk mereka melakukannya, saudara. Tapi kalau sudah mulai membakar-bakar daripada tempat-tempat fasilitas umum, atau mendatangi pondok-pondok pesantren, atau mendatangi daripada melakukan kerusuhan-kerusuhan, maka kewajiban kita sebagai bangsa anak negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga negara kita, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar wacana, bukan merupakan satu rencana busuk. Mudah-mudahan Allah jaga Indonesia agar menjadi negara yang aman sentosa. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Maka ini masjidnya ada gak? Ada. Baca Dursidaya Arhamar-Rahimin bisa? Biar kita tutup. Ambil bagian muhadroh sama jamaah semua. Karena dalam satu riwayat ketika kita baca ya Arhamar-Rahimin 3 kali, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, Allah kabulkan hajat kita. Nih dari sekarang masukin nih hajat-hajat yang mau buat anaknya, buat keluarganya, hajat duniawiyah ukhrawiyah, sambil baca qasidah ya Arhamar-Rahimin, sama-sama kita lantunkan, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkahi negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mudah-mudahan negara kita aman dan terkendali. Amin ya rabbal alamin. Fadhal bin hadar. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين. يا رحمن الرحيم، يا رحمن الرحيم، يا رحمن الرحيم، فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا رحمن الرحيم، يا رحمن الرحيم، يا رحمن الرحيم، فرج على المسلمين. وليس نرجو سوى التدريب إلى رب البلاء والهلاك يا الله يا ربي. يا رحمن الرحيم، يا رحمن الرحيم،
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث منا الآمين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول الرحيم فرج على المسلمين واغفر لكل ضرر ولكل العيوب واكشف لكل الضرر واغفر أنا الماضي واتم بأحسن ختام إذا بدا الانصراف وهذا حين الحمم وزاد عشر الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع العالم والآل ونعم الكرام والصحب والتابعين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, maka dengan selesainya pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka selesai apa yang saya sampaikan. Maka saya hanya ingin mengingatkan, kalau saya ngundang kayaknya kejauhan kalau yang dari Tasikmalaya. Kita hari Ahad, malam Senin akan ada perayaan Maulid di Petamburan di Jakarta. Nah, kalau memang nggak bisa hadir, bisa mengikuti lewat streaming. Buka YouTube, ikuti. Kenapa? Karena nanti ada poin penting yang berkaitan dengan Bapak Ibu yang ada di Tasikmalaya, terkhusus untuk pilkada yang akan diadakan. Di Jawa Barat akan ada pilkada dan ada calon-calon. Maka nanti dalam pemilu tersebut, dalam maulid tersebut akan ada arahan terkait pilkada serentak terkhusus untuk wilayah Jawa Barat. Secara poinnya saya hanya ingin ingatkan, jangan sampai yang mimpin Jawa Barat adalah yang suka klenik-klenik, betul? Karena Jawa Barat ini wilayah yang sangat pro terhadap pesantren dan hal-hal yang berkaitan dengan saya. Mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin Jawa Barat pemimpin yang adil dan berkah, yang cinta kepada agama dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Setelah ini ada pembacaan doa. Baik, nanti ada ajangan yang akan menutup dengan doa. Jangan lupa dulu, Bu. Khairul umur khawatimiha. Sebaik-baik urusan di akhirnya. Ini akan ditutup doa. Ini adalah lubbul lub. Core of the core kalau kata anak kampus. Core of the core. Jangan bubar dulu. InsyaAllah akan ditutup oleh ajangan kita, pembacaan doa penutup yang menjadi akhir daripada rangkaian acara kita pada pagi hari ini.